Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Saat ini kembali saya Abu Fikri bertemu dengan kita semuanya dalam rangka menyampaikan cerita atau kisah Maulud Nabi atau Maulud Rasul seri kedua yang tertunda cukup lama mengingat begitu banyak kesibukan dan materinya juga cukup berat. Tetapi alhamdulillah pada hari ini saya mencoba kembali hadir dan menyampaikan sambungan daripada hakikat daripada Maulud Nabi itu sendiri. Baik, kita mulai saja. Dahulu saya pernah mengatakan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Sebelum kita beragama, kita kenal Allah dulu. Kenapa? Karena Allah itu adalah tujuan kita di dalam kita beragama. Segala sesuatu yang kita buat sebagai ibadah di dalam agama tersebut, Allah lah tujuannya. Tetapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak bertempat dan tidak perlu ditempatkan. Apa yang bisa kita kenal dari sesuatu yang seperti ini? Makanya volume kaji ini diturunkan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa itu Tuhannya. Jadi pengetahuan kita hanya sebatas Tuhan. Tidak sampai kepada Allah. Nah, timbul pertanyaan, apakah Allah dengan Tuhan itu berbeda? Jawabnya berbeda. Kalau Allah jelas, Allah itu jelas nama daripada zat sang pencipta langit dan bumi, sang pengatur segala sesuatunya. Tetapi karena Allah bersifat tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya, makanya Allah itu menyatakan keberadaannya pada sifat. Maka di sifat inilah kita melihat, kita mendengar, kita menyaksikan keberadaan Allah itu sendiri. Apa itu sifat? Siapa dianya sifat? Kalau ditanyakan apa itu sifat, tentu sifat itu adalah wujud daripada zat. Siapa itu sifat? Sifat itu adalah tempat nyatanya Allah. Tempat nyatanya suara, kata, dan perbuatan Allah. Sama dengan kita sekarang ini. Kalau ditanyakan apa itu ruh? Ruh itu adalah inti daripada diri kita. Dia datang daripada Muhammad. Muhammad itu datang daripada Allah. Bisa kita melihat ruh. Bisa kita mendengar suara ruh. Bisa kita mendengarkan kata ruh. Bisa kita melihat perbuatan ruh. Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Untuk bisa kita melihat ruh, mendengarkan suara ruh, mendengarkan kata ruh, melihat perbuatan ruh, wajib adanya wujud daripada ruh itu sendiri. Itulah fisik. Itulah badan, itulah jasad. Makanya ruh dan jasad
Dia satu, tidak bisa dibedakan. Karena gerakan ruh, suara ruh, kata ruh terjadi bersamaan dengan rasa yang dinyatakan oleh ruh sesuai dengan keinginannya. Sama dengan saya sekarang ini, bersuara, berkata, menyampaikan kajian. Sebenarnya bersuara, berkata yang menyampaikan kajian ini adalah ruh saya. Tetapi bayangkan hebatnya karyanya Allah. Hebatnya karyanya Rasul. Antara yang ada dalam tubuh saya dengan tubuh saya, gerakannya tidak berbeda sedikit pun. Bahkan sedetik pun tidak ada bedanya. Itulah kenapa ruh dengan tubuh itu satu, tidak bisa dibedakan. Kemudian ruh itu satu dengan tubuh, tidak bisa dipisahkan kecuali jika Allah itu yang memisahkannya. Maka antara ruh dengan tubuh adalah satu kesatuan yang ada, yang tidak bisa dipisahkan kecuali jika Allah itu sendiri yang memisahkannya. Kemudian ruh dengan tubuh tidak pula boleh disamakan. Kenapa tidak boleh? Karena tubuh berasal daripada ayah dan bunda. Yaitu terjadinya hubungan baik antara mereka, di mana sang ayah memancarkan spermatozoa atau air sulbi. Itu asal muasal daripada tubuh. Sedangkan ruh itu tinggi. Dia berasal daripada Muhammad. Muhammad itu berasal daripada Allah. Makanya kita dengan tubuh kita, kita dengan manusia kita, itu satu tapi tidak sama. Satu tidak pula boleh disamakan. Inilah sebuah amsal, sebuah permisalan untuk kita jadikan renungan dalam berpikir. Di dalam mengenal siapa Allah sebagai zat, siapa Muhammad sebagai sifat. Nah, kembali kepada Allah tadi. Allah itu adalah nama yang agung, nama daripada zat yang menciptakan alam semesta. Oleh karena begitu kondisi sifatnya, maka dia menyatakan dirinya pada sifat. Apa itu sifat? Itu yang saya katakan tadi. Sifat adalah wujud daripada zat. Siapa itu sifat? Sifat itu adalah hamdu. Allah itu alif lam. Sifat itu adalah hamdu. Makanya alhamdu lillahi rabbil alamin. Alhamdu itu adalah bagi Allah. Dalam bahasa kitanya bagian daripada Allah. Rabb alamin. Dikuasakan atas alam semesta. Siapa yang menguasakan? Yang menguasakannya adalah Allah. Kepada siapa yang dikuasakan? Dikuasakan kepada hamdu. Itu sebabnya kenapa dia menjadi Rabb, menjadi Tuan besar, menjadi Lord. Maka bahasa ini dirubah oleh orang Portugis menjadi Tuhan. Begitu. Memang kalau kita dengar sepintas, aneh. Bagaimana mungkin kalau Hamdu atau Ahmad atau Muhammad dikatakan Tuhan. Aneh memang. Tetapi ingat, pengertian Tuhan oleh orang Portugis waktu itu adalah Tuan besar. Itu adalah Lord, kata orang Inggris. Itu adalah Rabbil Alamin, kalau kata Allah.
Rob itu artinya pencipta, pemelihara, pendidik. Jadi Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang mendidik. Mendidik siapa? Mendidik semua ciptaan yang sudah Dia ciptakan. Tentu tidak Allah yang turun. Tentu tidak Allah yang melakukan proses ini. Melainkan Dia nyata pada sifatnya. Itulah hamdu, saudara. Baik. Di sini saya tidak membuka kembali. Di mana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal siapa pembinanya. Siapa pendidiknya. Siapa pelatihnya. Siapa yang mengajarinya. Alamal insana malam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia itu sesuatu yang dia tidak tahu menjadi tahu. Pelakunya adalah Rob tadi. Pelakunya adalah Hamdu tadi. Ahmad tadi. Muhammad tadi. Jadi apa itu bedanya Hamdu? Ahmad. Muhammad. Kalau dia bernama Hamdu, itu adalah suatu proses di mana beliau berada dalam situasi dan kondisi satu tidak bisa dibedakan dengan Allah. Karena suara Allah, kata Allah, perbuatan Allah tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Satu dia dengan Allah. Tidak dapat dipisahkan. Karena keberadaan Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada beliau. Satu dia dengan Allah, tidak pula boleh disamakan. Karena Allah itu zat, dia itu sifat. Nah, ini harus kita pahamkan. Jadi seketika Allah menjadikan langit dan bumi beserta isi-isinya, termasuk menciptakan segala sesuatu yang ada pada kita. Memang betul bunyinya Allah yang menjadikan. Memang betul. Tetapi di dalam proses yang terjadi, yang berjalan di saat operasional penciptaan ini terjadi, justru Allah tidak mengatakan Dia yang menjadikan. Melainkan sifatnya itu yang menjadikan. Begitu hebat, begitu eratnya hubungan Allah dengan Hamdu tadi, dengan Ahmad tadi, dengan Muhammad tadi. Tapi kembali kita kepada cerita tadi. Kalau dia Hamdu, itulah situasi antara dia dengan Allah. Secara hakikat. Nah, seketika dia bernama dengan nama Ahmad, yang di dalam itu terdapat sidik amanat tabligh fatanah, maka Allah berlahan-lahan semakin tidak nyata. Kalau tadi alif lam ada lamnya, artinya alif latif pada hamdu, alif bersembunyi pada hamdu. Nah, pada Ahmad tidak ada lagi kata lam di situ. Alif, hamdu, satu dianya. Makanya dalam surah Al-Ikhlas dikatakan, Kul huwa Allah ahad. Katakanlah, dia Allah satu. Dia Allah satu. Nah itu. Nah, sewaktu dia bernama dengan nama Ahmad,
nanti dia akan menjelma menjadi Muhammad. Tapi nanti, kapan? Setelah dia turun ke bumi ini, setelah dia berwujud serupa dengan kita, dia berperan sebagai guru bagi semua manusia. Itu dia akan bernama Muhammad. Semua kodrat dan irodat, semua bentuk dan rupa, sikap dan adat kehidupannya persis seperti kita. Di sini kehebatan Allah dan Rasul memancing nalar akal kita untuk memikirkannya. Makanya sebagai bukti daripada apa yang saya katakan, pada Maulud Nabi, secara hakikat seri pertama, saya akan buka bahwa beliau menceritakan kejadian sebelum alam semesta ini terjadi. Termasuk kisah surat Ali Imran 96-97 itu. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibakah mubarakah wa hudal alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalhu kana amin. Beliau yang mengatakan itu. Apa katanya? Sesungguhnya rumah yang pertama kali, kata beliau, aku yang membuatnya. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Bakkah di sini bukan Mekah, saudara. Diberkati rumah itu, menjadi petunjuk bagi alam semesta. Di dalamnya terdapat ayat-ayat. Di antara ayat adalah Maqam Ibrahim atau tempat tegak Ibrahim. Mandakalhu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu aman sentau salah dia. Nah, uraian ini sudah saya uraikan di beberapa video saya. Bisa beliau menceritakan itu. Kemudian beliau pun menceritakan kisah sewaktu beliau menjadi hadapan atau kiblat bagi sang imam. Siapa imam? Ya, imam itu Ibrahim tadi. Sedangkan kita adalah makmum. Di situ terjadi proses kejadian yang tertulis pada surat Al-A'raf 172. Wa is akhaza rabbuka min zuhurihim min bani Adam. Ingatlah seketika Rabbmu, pembinamu, pelatihmu, mengeluarkan ruh anak Adam dari sulbi Adam. Aku angkat satu persatu atas mereka itu persaksian. Nah, waktu itu beliau berkata, Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Nah, waktu itu bahasanya masih rapi, masih nyata dan jelas. Siapa Tuhan? Allah. Kenapa bahasanya seperti itu? Karena mereka atau kita sedang berada di dimensi yang bukan alam semesta. Bukan di bawah langit, bukan di atas bumi. Kita berada pada posisi bukan di ruang dan bukan di waktu. Tapi harus diceritakan sebagaimana ada ruang, ada waktu. Supaya mudah akal kita menalarnya. Alastu bi rabbikum? Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Siapa Tuhan? Allah. Karena itu pada dimensi hakikat. Siapa aku yang dengan Tuhan? Beliau. Bahkan beliau menceritakan pula semua kita, semua ruh mengucapkan syahidna, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar dengan Tuhan kami. Itulah sejarah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan, kecuali itu adalah Allah. Tapi yang aku dengar, yang aku lihat, yang aku hadapi pada waktu itu, tidak Allah, melainkan wujud serta Allah. Itulah utusannya, bernama dia dengan nama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad juga namanya pada waktu itu, melainkan Ahmad. Tetapi untuk mempermudah paham supaya kita jangan sulit memikirkannya. Nah, disitulah Ibrahim sebagai imam, kita sebagai makmum, termasuk 124.313 para aulia dan anbiya. Termasuk Isa Al-Masih ada di situ. Makanya seketika Isa berkata pada surah As-Saff ayat 7 itu, apa kata beliau? Hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kamu yang membenarkan Taurat dan membenarkan apa yang ada di antara dua tangan kamu, yaitu kolbumu. Aku akan terangkan kepada kamu setelah aku akan datang seorang Rasul, seorang utusan. Bernama dia dengan nama Ahmad. Nah, ini menunjukkan bahwa Isa ibnu Maryam hanya kenal beliau itu dengan nama Ahmad. Tidak dia kenal dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena dia waktu itu bertemu dengan Ahmad, sedangkan seketika Muhammad nyata di alam semesta ini, Isa sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah diangkat kembali ke makomnya beliau di Baitullah Hakikat. Begitu. Nah, kemudian beliau pun dapat menceritakan kisah Adam. Itu. Sampai ke Isa. Bahkan beliau bersenandung dalam surat Ali Imran ayat 81. Coba kita perhatikan kalimatnya. Wa iz akhazallah mitsaqan nabiyina lamma ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a'akrartum wa akhazatum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Begitu. Apa terjemahannya? Terjemahannya adalah, dan ingatlah seketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Nah, ini sengaja saya pakai teks karena ini sangat rawan dan sangat hati-hati saya menyampaikannya. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu, wahai para nabi, berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka para nabi, para rasul, para wali menjawab, kami mengakui. Lalu Allah berkata lagi, kalau begitu saksikanlah, wahai para aulia anbiya, kamu dan aku menjadi saksi atas kejadian ini. Kamu dan aku menjadi saksi atas pernyataan ikrar ini. Itu saudara lihat pada surah Al-Imran ayat 81. Jadi waktu itu Allah mengumpulkan para aulia anbiya
yang 124.313 orang itu. Maka cerita ini bersamaan dengan kejadian seketika Allah mengangkat sumpah daripada ruh semuanya. Yang ada pada surat Al-A'raf 172 tadi. Tapi lagi-lagi kita paham. Kita mengerti Allah itu nama zat. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tidak sama dengan segala sesuatunya. Dia tidak nyata. Melainkan dia nyata pada sifatnya. Siapa itu sifat? Sifat itu adalah hamdu. Hamdu. Karena hamdu itu satu dengan Allah. Allah itu satu dengan hamdu, makanya bunyinya alhamdu. Yang saya katakan tadi satu, dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Satu dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Satu dia dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Itu. Artinya, Allah pada ayat Ali Imran 81 ini, itu beliau saudara. Seketika beliau mengumpulkan semua para nabi, para rasul, para wali. Dia berkata bahwa nanti akan ada program kehidupan di dunia, di alam semesta. Nah, kalian akan utus satu persatu kepada alam itu. Memberikan informasi, memberikan penjelasan, keterangan kepada isi alam, terutama insan. Supaya mereka bertakwa kepada Allah. Supaya mereka bertakwa kepada Rasul. Dimulai daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan seterusnya. Sampai ke Isa. Adakah kamu bersedia? Semua para aulia anbiya mengatakan kami bersedia. Makanya di situ dikatakan musaddiqul lima ma'akum. Rasul yang dimaksud itu dia bekerja memperbaiki apa yang ada pada kamu. Membenarkan apa yang ada pada kamu. Membenarkan di sini bukan benar kamu, bukan begitu. Jika kamu keliru, jika kamu salah, maka Rasul itu akan meluruskan. Bagaimana mungkin orang terakhir bisa meluruskan orang yang pertama? Kalau bukan makna dan pahamnya adalah menunjukkan kepada diri beliau. Makanya sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, selalu para nabi-nabi itu diiringi oleh beliau dengan informasi-informasi. Yang paling kita kenal betul adalah seketika Nabi Musa bertemu dengan beliau di bukit Tur Sina. Seketika Nabi Musa berjalan dari Madian menuju Mesir bersama istrinya Siti Rahmah. Di situ Nabi Musa berkata kepada istrinya, "Dek, adakah kamu melihat api itu?" Kata istrinya, "Iya, aku melihat." "Kau tunggu di sini, Dek. Aku akan datang ke sana. Aku akan ambil api itu supaya dapat kita jadikan petunjuk." Nah, di situ kan berjalan Musa ke arah api tadi. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Adakah Musa melihat api? Tidak lagi, kecuali cahaya. Semakin dekat, semakin dekat. Apakah Musa melihat cahaya? Tidak lagi, kecuali wujud serta cahaya. Disitulah Musa melihat beliau. Gimana beliau berkata, "Hei Musa, aku mengangkat engkau jadi Rasul." Sebenarnya beliau mengingatkan kepada Musa bahwa engkau tuh Rasul itu dari dahulu loh. Sudah diangkat dari dahulu. Sekarang realisasinya di alam semesta ini. Aku angkat engkau menjadi Rasul. Oleh karena itu perhatikanlah. Innani
anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholah li zikri. Itu surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahlah aku. Sembahlah aku. Dan dirikan sholat. Di dalam sholat, yang kau ingat adalah aku. Nah, kalau Musa disuruh mengingat, berarti Musa mendengarkan suara, mendengarkan kata, melihat wujud, dan berhadapan dengan wujud. Apakah itu Allah? Tentu tidak. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Tetapi kenapa waktu itu dia mengatakan dirinya Allah? Dia mengulangi kembali bahwa aku adalah wujud serta Allah. Oleh karena itu, sembahlah oleh kamu akan daku. Sembah oleh kamu akan daku. Nah, sebenarnya Musa itu menyembah Allah. Apa itu sembah? Sembah itu artinya mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, meniru apa yang ada pada sifatnya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu daripada dia. Itu hakikat menyembah. Bagaimana Musa bisa mentaati perintahnya, perintah Allah tadi? Sedangkan Allah tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbentuk, tidak berupa. Tentu Musa tidak bisa mentaatinya. Itu makanya Allah tidak nyata, melainkan dia menyatakan dirinya pada sifatnya. Sifat itulah hamdu, saudara. Itu yang dilihat oleh Musa pada waktu itu. Itu yang dilihat Musa pada waktu itu. Dan itu pula yang diingat oleh Musa di dalam sholatnya, di dalam hubungannya terhadap Allah. Karena hamdu itu, wujud serta Allah itu bagi Musa adalah wasilah, adalah perantara yang menghubungkan diri Musa kepada Allah itu sendiri. Tapi tidak mungkin Musa sampai kepada Allah kecuali hanya sebatas wasilah, sebatas hamdu. Yang hamdu itu kalau bahasa kita sekarang di bumi, itulah Muhammad. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 35 kan dijelaskan itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilahi wasilah wajahadu fisabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu. Carilah jalan untuk menyampaikan kamu kepada Allah. Apa itu jalan? Jalan itulah wasilah. Yang mengantarkan kita kepada Allah itu adalah wasilah, adalah beliau. Berjuanglah kamu untuk mendapatkannya. Jika kamu mendapatkannya, maka kamu menjadi orang yang menang. Tuflihun itu artinya orang yang menang. Makanya sholat yang ada kita laksanakan hari ini tidak lain hanya untuk mencapai kemenangan terhadap hawa nafsu dunia syaitan yang ada pada diri kita ini. Makanya bunyinya adalah hanya ala sholah. Marilah wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku, menghubungkan dirimu kepada Allah. Untuk apa? Hanya alal falah. Untuk menuju kemenanganmu. Di dalam kemenangan itu kamu telah mencapai 4
Pertama, dikatakan sebagai mengikut Rasul. Yang kedua, dicabut penyakit hati dalam dada. Yang ketiga, kita di situ Islam. Yang keempat, kita kembali ke tempat terdahulu. Itu makanya saya di Facebook buat, hadirlah kita ke akhirat di saat kita masih di dunia. Jangan sampai kita hadir ke akhirat di saat kita meninggalkan dunia. Ini yang disebut oleh beliau dengan kalimat ukhruju anil ajsamikum hukmi fatatunani. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu, daripada hukumku. Niscaya kamu bertemu dengan aku. Tentu tidak kepada Allah, melainkan kepada beliau. Tentu tidak kepada beliau, melainkan kepada Baitullah terdahulu. Karena Baitullah itu gaib, maka dimudahkanlah agama ini seperti yang saya pernah ceritakan itu. Sebagai tanda Baitullah itulah Ka'bah di Masjidil Haram. Maqam Ibrahim ada di depannya. Fatahizu min maqama Ibrahimus sholat. Itu keuntungan kita. Itu kemenangan kita. Sehingga kita bersuara dengan suara baik, kata-kata baik, berbuat dengan perbuatan baik. Kalau tidak, kita akan dikuasai oleh manusia kita. Yang padanya ada hawa nafsu dunia syaitan. Kita menciptakan angkara dalam kehidupan kita. Kita menciptakan bencana dalam kehidupan kita. Bencana pada diri sendiri, keluarga, kaum kerabat, dan manusia yang banyak, bahkan di bawah alam semesta. Sudah banyak contoh-contohnya. Orang-orang yang menjadi bencana dan angkara dalam semesta. Sudah banyak contoh-contohnya. Kalau Al-Quran itu dikatakan Fir'aun, Namrud, dan macam-macam itu. Nah ini saudaraku. Jadi Musa menyaksikan beliau. Bahkan di dalam surah Al-A'raf diceritakan di situ pada ayat 184, 85, 86 itu menceritakan kisah itu malah. Sewaktu Musa menyaksikan tingkah laku Bani Israel yang menjadikan anak sapi itu sembahan mereka oleh ulahnya Samiri atau paman Sam atau Dajjal nanti di akhir zaman. Apa yang terjadi? Seketika Musa bermunajat kepada Allah, tiba-tiba terjadilah gempa besar. Di situ Musa berdoa, ya Allah, seandainya engkau hendak membinasakan kami pada hari ini, tentu kemarin engkau binasakan. Sewaktu aku berhadapan dengan hamba-hambamu yang melakukan kemaksiatan menyembah selain daripada engkau. Oleh karena itu ampunkanlah kami, maafkanlah kami. Maka dikatakan oleh Allah pada ayat itu, ampunanku, maafku adalah bagi mereka yang beriman kepadaku dan kepada Rasul Nabil Ummi. Nah itu. Jadi sudah disebut-sebut beliau. Ya sebenarnya beliau sendiri yang menceritakan itu. Nah begitu hebatnya saudaraku yang saya hormati. Kisah skenario ini. Bahkan beliau juga, Muhammad tadi, dia pun menceritakan bagaimana hebatnya alam barzah. Bagaimana hebatnya terjadinya kiamat. Sampai gunung-gunung terbang, bukit-bukit hancur, tenggelam langit dan bumi, dihancurkan semuanya. Beliau bisa ceritakan itu. Dan beliau pun menceritakan masyar. Beliau pun menceritakan surga neraka. Apakah ini hanya sebuah cerita yang beliau dapat dari Jibril, kemudian beliau ceritakan, dapat dari Jibril, beliau ceritakan? Apakah bisa seperti itu? Tidak, saudara. Jibril itulah sosok di mana
untuk menguji akal fikir kita. Sejauh mana kita menalar tentang kisah kehidupan ini. Yang Allah dan Rasul sering mengatakan, tidak lain kehidupan ini adalah senda gurau belaka, sandiwara saja. Tergantung sejauh mana kita mampu memahaminya. Nggak mungkin beliau mengatakan kata itu kalau dia tidak tahu. Ya tentu bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan. Wala takfu malai salaka bi ilmu inna sam'a wal basyaral fu'ada kulu ulaika kana anhum mas'ulan. Beliau mengatakan apa? Kamu jangan memperkatakan kata yang bukan pengalamanmu. Kamu mendengarlah tidak, melihatlah tidak, ada pada kejadianlah tidak. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, rasa dirimu nanti akan ditanya oleh Allah. Bukan nanti hari ini diminta pertanggungjawabannya. Apa yang kamu ceritakan tadi? Itu ajaran beliau kepada kita. Lalu apakah mungkin beliau melanggarnya? Tidak mungkin, saudara. Masuk lagi dalam surah As-Saff. Masuk surah As-Saff. Dikatakan, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, mengapa kamu memperkatakan kata yang kata itu bukan pengalaman kamu? Kaburatan maktan indali antakulu ma la taf'alun. Besar murka Allah, besar benci Allah kepada kamu karena kamu berkatakan kata yang bukan pengalaman kamu. Maka apa mungkin beliau menceritakan itu yang bukan pengalaman beliau? Apakah mungkin beliau dimurkai oleh Allah? Tidak. Nalar kita dituntutnya, saudara. Begitu. Sampai Allah berkata, hal unnabi ukum ala man nazalah syayatin. Inginkah kamu dengarkan aku berkata kepada siapa syaitan itu turun? Ternyata syaitan itu turun di antaranya adalah wa annahum yakuluna mala taf'alun. Syaitan itu turun kepada mereka yang memperkatakan kata yang bukan pengalamannya. Maka tidak mungkin, saudara, beliau akan melanggar semua itu. Maka inilah Maulid Nabi atau Maulid Rasul seri kedua yang saya ceritakan kepada kita semuanya. Semoga ini dapat jadi bahan renungan, bahan pemikiran, karena sholawat sudah terdengar, sudah berbunyi di masjid. Maka seri kedua ini saya tutup untuk sementara. Insya Allah nanti kita bertemu lagi pada seri yang ketiga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.